Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas. Ya, anak-anak, sekarang kita kembali ke pelajaran agama Katolik kelas 4. Pelajaran 20 sampai 21. 20, 21, 22. Kita sekarang akan belajar tentang doa pribadi, doa spontan, dan doa bersama. Sebelum itu, kita ada beberapa tujuan pembelajaran dulu, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, bersikap santun dan dalam berdoa pribadi, spontan, dan bersama. Menjelaskan makna doa pribadi bersama dan doa spontan, lalu menjelaskan pesan Yesus tentang hal berdoa dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15. Sebelum itu, kita siap masuk dalam doa pembuka, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat berdoa dengan baik dan benar. Berkatilah pula kami dapat lebih rajin dalam berdoa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas doa pribadi dulu. Anak-anak, kita pasti pernah berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa pribadi berarti kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ingat pelajaran sebelum-sebelumnya tentang berdoa. Berdoa itu berarti kita sedang berinteraksi dengan Tuhan, sedang berbicara dengan Tuhan. Yang namanya berbicara itu ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Kita sebagai manusia berbicara kepada Tuhan dengan berdoa, tetapi bukan hanya berbicara saja. Ketika kita berdoa, kita juga mendengarkan Tuhan. Itu juga penting anak-anak. Melalui doa pribadi, kita dapat menyampaikan keluh kesah kita, perasaan senang, sedih, kecewa, dan lain-lain kepada Tuhan. Nah, anak-anak, saya ingin membahas sedikit tentang berbicara kepada Tuhan ini. Tuhan ini berbicara lewat mana sih anak-anak? Tuhan berbicara lewat doa kita, kita mendengarkan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita merenung, kita sedang berbicara kepada Tuhan dan kita mendengarkan Tuhan. Dan yang lain lagi, kita mendengarkan Tuhan melalui Alkitab. Alkitab itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, ketika kita sedang membaca Alkitab, itu berarti Allah sedang berbicara kepada kita. Ini perlu diingat ya anak-anak. Yesus juga mengajarkan hal berdoa kepada para muridnya. Nanti kita akan baca bersama tentang hal berdoa tersebut di ayatnya yang mana kita akan baca. Berdoa bersama. Selain doa pribadi, kita juga dapat berdoa bersama. Berdoa bersama ini banyak contohnya. Kita dapat berdoa bersama dalam keluarga, dalam komunitas, berada di lingkungan, kita juga berdoa bersama, dan masih banyak lagi. Salah satu doa bersama adalah doa Rosario ketika bulan Maria. Doa Rosario ini tidak hanya dilakukan oleh sendiri saja, perorangan saja, tetapi bisa juga dilakukan bersama-sama. Tidak salah kalau kita mau berdoa Rosario sendiri, itu tidak salah. Tapi doa Rosario juga bisa dilakukan secara berbarengan, secara bersama-sama. Dilakukan oleh siapa saja, oleh komunitas, oleh keluarga, itu bisa. Kadang-kadang juga di dalam gereja, sembari kita menunggu perayaan Ekaristi, kita juga berdoa Rosario. Itu juga ada di gereja saya melakukan hal seperti itu. Selain itu, ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, kita juga sedang berdoa. Maksudnya, jadi ketika kita melakukan perayaan Ekaristi itu, kita mengenangkan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus di altar. Maka, sudah selayaknya ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, kita haruslah bersikap tenang, bersikap yang layak, yang sopan, karena kita merayakan perayaan Ekaristi itu bersama-sama dengan seluruh umat. Kita sedang berdoa. Kita sedang melakukan sesuatu yang sakral.
Itu perlu diingat anak-anak. Yesus berjanji kepada kita akan hadir ketika berdoa bersama. 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Yesus mengatakan hal seperti itu. Maka ketika berdoa bersama, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Berdoa spontan, berdoa yang berkenan kepada Allah adalah doa yang berasal dari hati kita. Maksudnya gimana? Ini di bawah ini maksudnya. Ketika kita berdoa, haruslah kita dengan tulus dan jujur. Doa dari dalam hati adalah doa yang jujur dan tulus dari dalam hati kita. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang penting, itulah doa yang tulus, yang jujur dari dalam hati kita. Tuhan tahu doa kita mana yang jujur, mana yang berpura-pura, Tuhan tahu. Jadi Tuhan dapat melihat doa kita yang jujur yang mana, yang berbohong yang mana, ketika kita berdoa ada pamrihnya yang mana, itu Tuhan tahu. Jadi ketika berdoa perlulah kita kejujuran dan ketulusan untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa spontan adalah doa yang diucapkan atau diungkapkan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa gembira atau sedih ketika mengalami suatu peristiwa. Inilah yang tadi saya bilang Injilnya, hal berdoa. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan atau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu dan apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih maksud dari hal berdoa ini. Jadi, Yesus ingin mengajak kita untuk jangan menjadi orang yang munafik ketika berdoa. Yesus meminta kita untuk berdoa di tempat yang sunyi, di tempat yang tenang, dan janganlah kita menunjukkan kepada orang kalau kita sedang berdoa. Kenapa? Karena Bapa sebenarnya sudah tahu apa yang kita minta. Dan janganlah jadi orang munafik yang ingin dilihat orang ketika berdoa. Sebenarnya itu yang ingin Yesus ajarkan kepada kita. Oke, kesimpulan. Anak-anak, silakan membaca kesimpulan yang ada di buku, karena kesimpulannya panjang sekali, saya tidak bisa memasukkannya ke dalam PowerPoint nanti, kepanjangan waktunya.
Ayo mengerjakan evaluasi. Saya juga tidak bisa membacakan jawaban evaluasinya karena akan sangat memakan waktu. Jadi silahkan kalian menjawabnya sendiri. Dan soal evaluasi itu adalah soal yang di buku cetak ya. Ini soal seperti ini adalah soal evaluasi. Ini tidak bisa dikumpul yang di buku cetak. Jadi kalian menjawab soal soal evaluasi dari bab 20 sampai dengan bab 22. Silahkan dikerjakan dan tidak bisa dikumpulkan. Nah, penugasan. Penugasan sudah ada di Edmodo, jangan lupa dikerjakan. Penugasan berupa di form. Ini wajib dikerjakan ya anak-anak. Doa penutup, semua mengambil sikap doa yang baik. Adalah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah kami agar lebih rajin berdoa kepadamu. Berkatilah pula agar kami dapat bersyukur kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.